Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Tujuan Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Ali Badri yang kemarin telah mengunggah, katanya sih yang menyebarkan ribuan orang memeluk Islam di golongan Kabib Togolowi, yang mana netizen itu bertanya, Afrika sebelah mana? Nah, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Ali Badri. Nah, kami bacakan saudara-saudaraku semua ya. Menarik ini. Barangkali begini, akhir perseteruan mukimat dan mukibal. Nah, di sini ada istilah baru, mukibal. Kalau mukibul itu sudah familiar, mukimat sudah familiar. Nah, ini mukimat dan mukibal. Sebelum mulai pada tema, lebih dulu saya akan perjelas soal julukan mukimat dan mukibal. Tadinya kan mukibul. Saya susah menjawab ketika ada yang menanyakan arti mukibul secara harfiah. Pinter nih Kiai Ali Badri, pinter ya. Mengatakan sesuatu itu harus tahu definisinya. Kalau hanya sekedar mukibul itu sebenarnya enggak rumit-rumit amat. Mukibinnya Kabib yang tukang ngibul gitu aja kan. Tapi ya sudahlah. Selama ini saya hanya mengikuti sebutan yang sudah trending saja untuk kedua kelompok yang sedang bertikai itu. Sebagian orang menganggap kedua julukan itu sebagai penghinaan. Maka saya pun berusaha memperjelas dan kemudian merevisi mukibul menjadi mukibal. Mukimat adalah singkatan dari Mukibin Kiai Imad. Sedangkan mukibal adalah singkatan dari Mukibin komunitas Ba'alwi. Kalau mukibul saya bingung membuat kepanjangannya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ini tulisan dari Kiai Haji Ali Badri. Pada tahun 2011 saya telah menyinggung nasab Ba'alwi dalam buku saya yang berjudul Sebuah Mimpi untuk Dzurriyyah Wali Songo, bahwa nasab Ba'alwi dipermasalahkan oleh sebagian asrof di Yordania. Saya singgung hal ini karena ketika itu dan sejak 2005 banyak oknum Ba'alwi yang sangat masif memprovokasi mukibin mereka untuk mendustakan nasab keluarga keturunan Wali Songo. Padahal ketika itu keluarga Wali Songo berhimpun bukan untuk menjadi sayyid, melainkan hanya untuk silaturahim dan membangkitkan semangat dakwah di kalangan keluarga Wali Songo. Maksud saya, mereka tidak usah usil dengan nasab orang dan menyadari bahwa nasab mereka sendiri juga ada yang meragukannya. Saya bahkan mengatakan bahwa pembatalan nasab Ba'alwi oleh Ashraf Yordania itu akibat ketidaktahuan saja, sama seperti oknum Ba'alwi yang sejak 2005 membatalkan nasab keluarga Wali Songo karena tidak tahu. Ketika itu para oknum Ba'alwi dan muhibinnya selalu menyebut angka 500. Kata mereka masa Wali Songo sudah 500 tahun berlalu. Tapi baru sekarang ada yang mengaku keturunannya. Bahkan perwakilan RA Robitoh Alawiyah yang dipertemukan dengan saya begitu gegabahnya mengatakan nasab keturunan Wali Songo itu meragukan. Hanya karena RA tidak menyimpan data nasab keturunan Wali Songo. Tujuan berdirinya RA itu untuk mengkoordinir imigran Hadramaut pada masa kolonial Belanda, khususnya yang bekerja pada Belanda. Jadi mana mungkin RA mengurus data nasab keturunan Wali Songo. Ketika itu saya katakan
Kalau hanya karena tidak memegang data kemudian menyatakan ragu, maka itu adalah khianah ilmiah, pengkhianatan ilmiah. Di Arab, nasab Ba'alwi hanya menjadi perbincangan di kalangan tertentu, yaitu para asrof dan tidak semua asrof. Mereka membicarakan nasab Ba'alwi hampir seperti bisik-bisik, karena membicarakan nasab orang itu memang tabu. Yang pertama kali menjadikan tema ini sebagai konsumsi publik adalah seorang Wahabi. Itu pun bukan untuk kepentingan penelitian nasab, melainkan untuk kepentingan ideologi Wahabi. Tujuan utamanya adalah menjatuhkan kaum sufi, karena ulama Ba'alwi rata-rata penganut tasawuf. Statement Wahabi ini juga hanya sekali tayang di televisi dan menjadi konsumsi kalangan tertentu juga, tidak sampai menjadi perbincangan di warung kopi. Masalah dalam nasab Ba'alwi itu fakta yang tidak bisa dipungkiri, dan itu bermula di kalangan asrof di Arab dan sudah lama. Namun begitu, masalah itu menurut saya tidak terlalu berat, setidaknya tidak sampai wajib batal hanya karena masalah ini. Itu sebabnya sejak awal saya katakan bahwa nasab Ba'alwi bukan yang paling sahih seperti klaim kebanyakan mereka. Masih bisa diterima dengan dasar husnudzon. Yang percaya tidak salah, yang tidak percaya juga tidak akan masuk neraka gara-gara itu. Insya Allah saya akan menulis secara khusus tentang bab ini, karena banyak mukimat yang menuduh saya tidak objektif ketika berhusnudzon pada nasab Ba'alwi. Mereka pikir saya berhusnudzon karena menjaga perasaan istri pertama saya yang dari keluarga Ba'alwi. Lalu kenapa tema ini di Indonesia menjadi konsumsi publik? Itu karena banyak Ba'alwi Indonesia yang sering menonjolkan nasabnya di depan publik untuk memonopoli dan mengintimidasi. Dengan nasab mereka mau dinomorsatukan di semua tempat. Ketika dikritik dan diperkarakan secara hukum, mereka sering menakut-nakuti lawannya dengan nasab. Bahkan banyak yang meminta-minta atau ndawir dengan membawa-bawa nasab. Kalau tidak diberi uang atau diberi sedikit, mereka pun marah. Anehnya, ketika mereka dilaporkan ke pengurus RA setempat, yang disalahkan malah yang melapor. Padahal pelaporan itu agar RA menasihati oknum Ba'alwi tersebut. Mestinya RA berterima kasih karena kasus itu tidak dipubliskan. Ini terjadi di Pontianak dan ada rekaman videonya. Monopoli dan intimidasi atas nama nasab ini tidak pernah dilakukan oleh Ba'alwi di Arab, termasuk di Yaman. Ba'alwi di Arab bersosialisasi secara normal, yang alim tidak meminta diistimewakan dan yang awam tidak diperlakukan istimewa. Itu sebabnya masalah nasab keluarga Ba'alwi tidak pernah menjadi konsumsi publik di Arab, karena tidak ada yang jengkel pada mereka sebagaimana di Indonesia. Dari itu, ketika konflik nasab di Indonesia ini diceritakan ke ulama Arab secara tidak utuh, pasti ulama Arab marah dan membela Ba'alwi Indonesia. Mereka akan berkata, jangan usil dengan nasab orang. Kalau kronologi konflik ini dijelaskan secara utuh, termasuk bahwa kalangan Ba'alwi yang mulai usil terhadap nasab keluarga keturunan Wali Songo, saya yakin ulama di Arab akan lebih dulu memarahi RA dan oknum-oknum Ba'alwi. Dari semua narasi Kiai Imad dan mukimatnya, juga narasi komunitas Ba'alwi dan mukibalnya, kita bisa memahami apa yang mereka mau. Yang pasti yang dimau Kiai Imad dan mukimatnya banyak sekali.
Sedangkan yang dimau oleh komunitas Pak Alwi dan Mugibalnya hanya satu saja, yaitu jangan batalkan nasab Pak Alwi. Apa saja yang dimau oleh Kiai Imad dan Mugimat? Berikut saya tulis poin-poin yang saya pahami saja. Pertama, jangan gunakan nasab untuk monopoli. Tunjukkan prestasi dan majulah dengan prestasi itu. Kalau bodoh jadi makmum atau jadi jamaah saja, seperti yang lain, jangan sok duduk di depan. Kedua, jangan gunakan nasab untuk intimidasi. Jangan paksa orang untuk sependapat dengan mereka. Yang berbeda jangan dianggap membenci dan tidak perlu ditakut-takuti dengan kualat. Banyak klaim kebenaran Pak Alwi RA yang sebenarnya sangat lemah secara ilmiah, tapi mereka memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat mereka. Yang tidak sependapat dianggap su'ul adab dan sebagainya. Saya menulis buku tentang ini dan saya beri judul menjawab beberapa klaim habaib Rabithah Alawiyah. Ketiga, jangan gunakan nasab untuk mengemis atau malakin Mugibal. Malulah mengaku keturunan Nabi kalau maunya diberi. Keturunan Nabi mestinya lebih suka memberi. Saya pernah mengusulkan agar RA membuat bidang usaha dan penghasilannya untuk menyantuni Pak Alwi yang miskin dan pengangguran, supaya tidak ngerepotin Mugibal. Keempat, saya suka mengklaim dengan dasar yang tidak jelas, apalagi terkesan mau mengakui hak-hak pribumi asli atau merasa lebih mulia dari pribumi asli. Ketika bertemu dengan perwakilan RA pada tahun 2007, saya katakan pada beliau, kalau mengaku Arab berarti di sini numpang, di mana-mana yang numpang itu kelas 2, yang kelas 1 adalah yang ditumpangi. Kelima, akui kesalahan dan minta maaf minimal RA atau nama Pak Alwi Indonesia yang bergabung di RA. Saya rasa 5 hal ini yang paling penting, walaupun sepertinya masih banyak yang dimau oleh Kiai Imad dan Mugimatnya. Misalnya, Pak Alwi jangan lagi mengaku keturunan Rasulullah. Menurut saya, kalau Pak Alwi RA sudah berubah total dengan mengabulkan 5 poin di atas, saya rasa pada akhirnya nanti Kiai Imad tidak akan terlalu frontal untuk menyatakan haram meyakini Pak Alwi sebagai keturunan Nabi. Dengan kata lain, yang percaya silahkan saja, yang tidak percaya silahkan juga. Yang penting amal dan ilmu nomor 1. Wah, itulah status dari Kiai Haji Ali Badri setelah kemarin dikatakan tidak jelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudaraku. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.